Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, Pak Amin akan melanjutkan untuk bab mengenai pencerminan. Ya, pencerminan. Pasti kalian pernah bercermin ya. Apa yang kalian lihat? Ya, tentu diri Anda sendiri gitu kan. Jadi ketika kita gerak, apa yang terjadi dengan bayangan kita? Ya, tentu akan bergerak sesuai dengan gerakan kita gitu kan. Namun aneh apabila bayangan kita bergerak tidak sesuai dengan gerakan kita, kita akan takut gitu kan. Oke. Pencerminan atau nama lainnya refleksi, ya. Refleksi kita akan membahas dari sudut pandang matematika. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam geometri transformasi ini, bahwa geometri transformasi juga sudah Anda pelajari ketika di SMA, itu kan ada refleksi, translasi, rotasi dan sebagainya. Tetapi pada jenjang SMA hanya menekankan bagaimana menyelesaikan masalah, ya, kaitannya dengan perhitungan. Tetapi berbeda pada jenjang perguruan tinggi, ya. Kita memahami lebih dalam, khususnya kita memahami definisi dan teorema-teorema serta bagaimana membuktikannya. Itu. Jadi titik tekannya di sana. Baik. Untuk memahami lebih dalam mengenai pencerminan, ya, Pak Amin di sini akan menguraikan secara singkat saja. Di sini ada gambar seorang bayi bercermin. Lihat, ketika tangannya nempel di cermin, tentu bayangannya juga nempel, ya, nempel di cermin, ya, sesuai dengan gerakan kita, ya. Ketika mulutnya terbuka, bayangannya juga mulutnya terbuka, ya, seperti itu. Lalu dalam sudut atau perspektif matematika, apa definisinya? Kita lihat bahwa definisi suatu pencerminan, baik sebagaimana file yang sudah Pak Amin berikan, bahwa definisi sebuah pencerminan pada sebuah garis G, ya, misalkan garis G adalah fungsi mu G, ya, mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Ya, ini kriterianya atau syaratnya. A, jika P di G, ya, P pada G, maka mu G P sama dengan P itu sendiri. Ya. Dan B, jika P tidak pada G atau di luar G, ya, maka mu P sama dengan P, atau bisa saja P aksen, ya, untuk membedakan aja. Artinya bukan di P, P, sehingga G merupakan sumbu dari P, ya. Coba Anda lihat file yang Pak Amin berikan, ya. Sini kita akan bicara tentang pencerminan. Ya. Nah, untuk definisi yang A, kalau kita lihat, ya, yang A, misalkan ada garis G, ya, ini ada garis G, ya, garis G. Nah, ada suatu titik P di sini, ya, bahwa P di G, ya, P di G, P-nya ini adalah di G, ya, ya. Maka mu G pencerminan dengan transformasi mu, ya, dengan sumbu garis sumbunya apa namanya, garis refleksi, ya, reflektornya atau garis cerminnya G,
sama dengan P itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa kalau P ya pada G, maka petanya ya, petanya adalah P itu sendiri ya, P itu sendiri. P itu sendiri ini petanya. Namun kalau kita lihat yang kriteria B ya, kriteria yang B, kalau P itu tidak di G ya, maka mu G untuk P itu sama dengan G ya. Kita misalkan saja ada garis ini ya, ada garis ya, garis G. Nah, garis G. P itu di luar ya, P itu di luar, ada titik P di sini ya, P di luar. Maka ada Q di sisi yang lain sehingga terjadi yang namanya garis sumbu ya. Terjadi apa namanya itu, ruas garis ya. Kalau G-nya ini, G-nya garis sumbu. Ruas garis PQ di mana itu? Nah, di sebelah yang lain ya. Ada Q ya. Dengan syarat ruas PQ itu memotong di satu titik ya, satu titik. Ya. Dia bandingin sama untuk sudut siku-siku. Jadi kalau kita hubungkan dengan geometri analitik ya semacam garis G dengan garis PQ itu tegak lurus. Ya, tegak lurus. Sehingga kalau hubungannya MPQ ya dikali MG itu sama dengan negatif 1 ya, syarat tegak lurus. Itu ya. Nah, itu adalah terkait dengan definisi pencerminan. Ya, ada dua opsi kalau titiknya pada garis sumbu dan titiknya di luar garis sumbu. Ya, Anda bisa memperhatikan contoh 2.4 ya, contoh soal gitu ya. Ya, contoh kita bisa perhatikan tuh contoh 2.4. Misalkan diberikan titik A, ada titik B, titik C, ya, serta ada garis G, ya. Gambarnya begini misalkan, ada garis G, ada titik A, di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, ya. Di mana A aksen, ya, terkait dengan pencerminan, di mana B aksen, di mana peta dari C, ya. Nah, baik, kita lihat untuk A aksen ya, nanti mungkin Anda bisa mencoba untuk B dan C-nya. A aksen itu adalah ya, A aksen tidak lain adalah hasil pencerminan dari A, ya, hasil pencerminan dari A. Dan A itu tidak pada G, ya. Akibatnya apa? Akibatnya dari sini, akibatnya G, ya, adalah sumbu atau garis sumbu dari A aksen, ya, ruas garis A aksen.
Artinya apa? A aksen itu terletak pada garis L, ya, ada garis L, ya, yang melalui A dan tegak lurus terhadap G. Berarti ada garis L, misalkan gini ya. Dia ada garis L di sini. Nah, yang tegak lurus, ya, melalui titik A, tegak lurus dengan garis G. Nah, misalkan titik perpotongan antara garis L ini garis L ya, garis L ini dengan garis G ini kita namakan sebagai N, ya, N, ya. Maka L adalah perpotongan dengan garis G, yaitu titik N. Maka ada dua ruas garis yang sama panjang, ya, AN, ya, AN, maka AN sama dengan N A aksen. Berarti ada A aksen di sini, misalkan di sini. Nah, akan sama. Nah, A aksen terletak pada sisi yang berbeda, sisi kedua, ya, dari G. Nah, ini adalah bagaimana argumen dari bagaimana mencari A aksen, ya. Jadi menggunakan hukum kedua ini, ya, menggunakan hukum kedua ini. Ya. Kalau yang di mana peta dari B ini menggunakan hukum yang pertama, ya, aturan pertama. Ini sama dengan yang tadi, aturan yang kedua. Silakan Anda bisa mencoba sendiri. Ya, itu. Kemudian ada satu teorema dari pencerminan terkait dengan isometri, ya. Anda masih ingat bahwa pencerminan sebagai suatu isometri. Artinya apa? Kita harus mengingat kembali mengenai ketentuan isometri, ya, isometri. Bahwa isometri dia punya sifat, ya. Salah satunya adalah dia mengawetkan jarak, ya. Mengawetkan jarak antara dua titik. Ada teorema, dan teorema ini berarti dia perlu pembuktian, ya. Teorema suatu pernyataan yang perlu bukti, ya. Bukti-bukti yang jelas. Pada teorema 2.4, ya, di buku saya itu, bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan, ya. Pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Ya, ini sudah dijelaskan, ya, pada terkait dengan isometri langsung dan isometri lawan, ya, itu karena dia mengubah arah orientasi. Baik, bagaimana membuktikan ini? Nah, bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan, tentu kita harus punya pembukti, ya, kita harus punya bukti ya, bukti teorema, ya. Ada 4 tahapan, ya. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah kita harus buktikan bahwa pencerminan adalah suatu transformasi, ya, transformasi atau tidak. Yang kedua adalah pencerminan merupakan transformasi lawan, ya, kan ada definisinya itu, kan, transformasi lawan, karena isometri lawan, sebelum isometri lawan dia menjadi transformasi lawan dulu, kemudian dia isometri bukan, ya, sesuai dengan sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya tadi. 1. Yang keempat adalah baru bahwa pencerminan itu adalah isometri lawan. Nah,
Untuk membuktikan yang pertama bahwa suatu pencerminan adalah cerminan suatu transformasi. Masih ingat ya, berarti kita harus buktikan ada 3 ya. Yang pertama bahwa UG ya adalah suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua adalah UG suatu fungsi surjektif. Yang ketiga, UG suatu fungsi injektif. Ya, itu harus kita buktikan itu ya. Baik, coba yang pertama ya. Yang pertama ya, nanti yang kedua ketiga silahkan. Bahwa UG adalah suatu fungsi dari V ke V ya, dalam bidang Euclid ya. Kita lihat bahwa domain ya, kita jelas bahwa ya, jelas domain ya, atau himpunan asal ya, domain UG adalah V ya, titik-titik itu ada bidang V ya. Maka dari hasil ya, rank, maka rank juga pada bidang V ya. Karena apa? Karena kita misalkan kita ambil X di V ya, X di V, X di G ya, di garis G, atau kita ngambil X tidak di G ya, tidak di garis G. Nah, kita nanti lihat untuk X di G ya, maka mu G untuk X sama dengan X itu sendiri, dan X itu ada di V ya. Untuk X tidak di G, maka mu G untuk X itu bukan X, kita misalkan Y ya. Nah, di mana ya ada, berarti ada XY, ruas garis XY. Artinya apa? Ruas garis XY itu ada pada bidang V ya. Ada bidang V. Artinya apa? Maka Y itu ada ya pada bidang V ya. Artinya apa? Juga mu G adalah bidang V ya. Jadi kebukti nih, yang mu G suatu fungsi dari V ke V. Oke, itu ya. Coba nanti Anda buktikan bahwa mu G adalah suatu fungsi subjektif, ada peta, maka kita harus mungkin ada prapeta. Fungsi injektif ya, diberikan dua titik yang berbeda, apakah petanya dua titik yang berbeda pula atau tidak ya. Kita menggunakan apa, definisi dari transformasi itu sendiri ya gitu. Nah, dan juga coba Anda buktikan untuk suatu transformasi lawan, isometri lawan menggunakan definisi dari yang sudah kita pelajari. Kemudian
ada teorema, ada definisi yang menyebutkan bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi, ya. Balikannya berdasar transformasi itu sendiri, ya, transformasi. Berdasar pengetahuan tentang involusi, Anda dapat mempelajari semuanya di dalam teorema di bawah ini, ya. Nah, definisi diterangkan pada teorema selanjutnya. Ya, kita lihat bahwa karena kita membahas tentang pencerminan, maka setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi, ya. Involusi artinya mudahnya begini. Kalau suatu titik kita refleksikan terhadap garis G, ya, dan titik itu di luar, ya. Tadi kita harus mengecek, ya, di luar atau pada, ya. Maka seandainya misalkan petanya, ya, titik tadi A misalkan. Nah, kemudian dapat aksen nih, ya. A aksen kita cerminkan lagi kan kembali ke A. Itu namanya involusi. Ya, kita coba nih. Bagaimana membuktikan teorema ini? Ya, bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Ya. Bukti. Nah, kita perlu bukti. Proof. Nah, oke, kita perlu argumen. Oke, misalkan pencerminan pada suatu garis, pencerminan pada garis, ya. Misalkan kita menggunakan μg, ya, pencerminan pada garis, ya. Oke, involusinya, balikannya kita ambil misalkan, ya, akan ditunjukkan bahwa μg, ya, pangkat negatif 1 dengan μg itu sendiri, ya. Balikannya adalah pencerminan itu sendiri, namanya involusi. Nah, kita akan membuktikan ini, ya, pada dasarnya secara simbolik, secara formal, ya. Oke. Sekarang kita ambil sebarang, ya. Ambil sebarang X, ya. Sebarang titik X misalkan pada bidang P. Ada dua kemungkinan di sini, ya. Kalau kaitannya dengan pencerminan, ya, ada dua kemungkinan, ya. X di G atau X tidak pada G, ya. Sekarang untuk X di G, ya, X di G. Nah, berarti kalau kita komposisikan, dia mencerminkan lagi gantikan X. Nah, berarti dia dicerminkan dua kali nih terhadap garis G, ya. Karena X pada G, maka hasilnya X sendiri, ya. Definisi pencerminan yang pertama, ya, yang satu, yang pada, ya. Dan ini hasilnya adalah X, ya. Itu. Nah, kembali lagi itu kan, kembali lagi, ya. Sekarang untuk X tidak di G, ya. Misalkan μgx sama dengan Y, ya. Ada petanya X, kita namakan Y. Nah, dari situ maka akan berakibat gitu kan, karena kita misalkan ini G sebagai sumbu, maka ada X, kita hapus dulu ini, ada ruas garis XY, ya, ada ruas garis XY. Artinya apa? Artinya
ruas garis ini sama ya. Ya. Artinya sama dengan G sumbu dari X ya. Ya. Artinya ini pun akan sama. Kan gini ya, sama. Jadi kalau kita perhatikan mu G dari Y sama dengan X. Ya. Coba kita lihat mu G komposit dari mu G untuk X ya sama dengan mu G. Kita transformasikan terhadap X terhadap mu G dulu. Mu G ini adalah Y ya. Nah, mu G dari Y adalah X itu sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang Anda lihat ya. Anda lihat dia punya kesamaan. Ya, kesamaan. Jadi mu G komposisi dari mu G untuk X itu adalah X itu sendiri. Kayak identitas itu ya. Untuk setiap X di bidang V. Nah, dari sini apa akibatnya? Evidennya ya, berarti mu G ya, komposisi dari mu G itu adalah identitas. Dia kembali lagi. Ya, artinya apa? Artinya balikannya adalah pencerminan itu sendiri. Jadi balikan transformasi, balikan dari pencerminan adalah pencerminan itu sendiri. Ya, itu. Jadi kalau secara geometri, kalau kita gambarkan ini garis G, ya, kalau X di sini, ya, maka pencerminannya X lagi dicerminkan ya X lagi. Tapi kalau ada di sini X, nah, dia ada titik ya di sisi lain dari G, yaitu misalkan Y, dia membentuk ruas garis nih, ruas garis ya XY sama saja dengan YX ya. Kalau X ya, kalau X saya cerminkan dapat Y, kalau Y saya cerminkan dapat X ya, gitu. Nah, itu adalah terkait dengan pencerminan ya, itu. Kemudian ada teorema terkait dengan persamaan pencerminan pada garis ya. Pencerminan pada garis. Ya. Itu. Yang pertama, kita nanti selebihnya silahkan Anda cari, buktikan sendiri ya. Bahwa ada teorema misalkan mu G pencerminan pada garis G dan titik P X, Y artinya dia di koordinat 2 dimensi, koordinat kartesius ya, ruang dimensi 2 R2 di V. Apabila G sumbu garis G yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti dia pada sumbu Y gitu ya, pada sumbu Y X sama dengan 0. Maka mu G dari P sama dengan negatif X, Y. Ya, kalau kita bicara secara induktif ya, misalnya induktif ya, kalau kita aktifkan terkait dengan refleksi sini ya, menggunakan GeoGebra about line ya, misalnya kita ambil satu titik ya, ini secara induksi, artinya contoh-contoh yang mungkin bisa digeneralisasi. Nah, di sini titik A ya, A di kuadran 2 artinya di kuadran 2 ini
ya. Katakanlah ini ya, ini berarti negatif X, Y gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau kita cerminkan kan? Kalau kita cerminkan, nah, titik ini, maaf, kita aktifkan dulu ini, titik A, nah kemudian garisnya, misalnya ini. Nah, kita akan buatkan A aksen ya. Kalau di sebelah kiri kita bisa lihat A aksen adalah refleksi A terhadap sumbu Y. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, A aksen berarti pada buatan 1 ya, buatan 1 ya. Anda bisa lihat nanti dia X, Y ya. X, Y. Karena kalau A kita buat segmen ya, akan dapat segmen A aksen. A aksen ya, dia memotong pada sumbu Y di satu titik ya, di satu titik. Ya, misalkan ruas garis ini potong di ini satu titik B ya, misalnya di titik B ya. Ya. Nah, ini sehingga AB sama dengan BA aksen ya, aksen B sama dengan BA gitu ya. Itu adalah pembuktian untuk yang ke A gitu ya, secara kalau Pamin misalnya secara deduksi ya, deduksi. Kalau yang sini kalau kita lihat angka-angkanya ini secara induksi. Bagaimana dengan kuadran yang lain ya? Kuadran yang lain misalkan kita bisa tempatkan titik di sini misalkan di sini di kuadran 3 ya. Tetap garis X sama dengan 0. Tentu di kuadran 4 dan seterusnya. Gitu ya. Karena ini tegak lurus, garis G-nya X sama dengan tegak lurus sebagai sumbu Y, tegak lurus dengan siapa? Dengan sumbu X, maka A itu akan direfleksikan terhadap garis G yang X sama dengan 0 itu, maka aksen ada pada sisi yang lain ya, tetapi dia tegak lurus ya. Dia tegak lurus. Ya, ini sama. Gitu, dia tegak lurus dengan siapa? Dengan sumbu X ya, atau A aksen sejajar dengan sumbu X ya. A aksen tegak lurus dengan sumbu Y atau garis X sama dengan 0, A aksen sejajar dengan sumbu X gitu ya. Untuk untuk pembuktian B, C, D, E, F, G silahkan dicoba ya, cari di beberapa literatur, insya Allah ada ya, dan silahkan dipersiapkan untuk ujian akhir semester. Saya rasa materinya cukup sampai pencerminan, sebenarnya banyak, cuma waktu yang tidak memungkinkan, dan Pamin mohon maaf karena beberapa hari dan beberapa minggu ya, Pamin memang tidak bisa beraktivitas dan itu harus istirahat untuk pemulihan, dan juga ada anggota keluarga yang sakit, jadi Pamin harus mendampingi. Nah, itu intinya. Pamin mohon maaf ya apabila dalam pembelajaran satu semester ini belum maksimal, belum optimal ya, tapi pada intinya adalah pada geometri transformasi ini yang di perguruan tinggi yang ditekankan adalah bagaimana kita memahami definisi dan teorema yang ada.
beserta bagaimana kita menyusun bukti ya, bukti-bukti ya. Artinya tingkat berpikirnya sudah lebih tinggi ya. Kalau geometri kalkulasi di SMA kita belajar refleksi, translasi, rotasi dan sebagainya itu hanya sebatas perhitungan, tapi belum terkait dengan memahami definisi dan teorema-teorema. Itu yang bisa Pak Amin sampaikan. Good luck, semoga sukses ujian akhir semester dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Amin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.